Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ali? Masih bertemu lagi bersama saya di channel Ali Mubarok. Di video kali ini saya akan membahas tentang radang lambung. Gastritis atau radang lambung yang masuk ke dalam kategori dispepsia organik adalah suatu peradangan atau iritasi hingga erosi pada dinding atau mukosa lambung. Kondisi ini biasanya ditandai dengan sensasi nyeri di sekitar ulu hati. Peradangan dalam lapisan lambung dapat terjadi secara mendadak atau akut atau berlangsung dalam waktu yang lama. Bila radang lambung akut tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi radang lambung kronis. Apa sih gejalanya bila seseorang mengalami gastritis atau radang lambung? Sering sendawa, perut sering terasa nyeri, perih dan panas di perut bagian atas, hilang nafsu makan, mual dan muntah, perut cepat merasa kenyang bila diisi makan. Namun perlu diingat, tidak semua nyeri pada perut menandakan gastritis. Sejumlah kondisi dan penyakit lain juga dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan gastritis atau radang lambung. Contohnya, seperti penyakit Crohn, sindrom iritasi usus atau biasa disebut IBS, irritable bowel syndrome, dan batu empedu. Maka dari itu, diagnosis untuk menentukan penyebab sakit perut sangat penting untuk dilakukan. Apa faktor penyebab seseorang bisa terkena gastritis atau radang lambung? Makan tidak teratur, sering telat makan, makan yang terlalu asam atau terlalu pedas, makanan yang berlemak tinggi, sering mengkonsumsi makanan yang mengandung pengawet, kebiasaan merokok, sering mengkonsumsi obat-obatan tertentu, contohnya seperti aspirin atau ibuprofen atau obat antiinflamasi non-steroid dan kortikosteroid. Mengkonsumsi minuman beralkohol, menderita penyakit tertentu seperti refleks empedu, gagal ginjal, infeksi virus, atau infeksi bakteri seperti Helicobacter pylori, mengalami stres berat yang secara terus-menerus, menderita penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh hingga menyerang dinding lambung. Bagaimana sih tips cara mengatasinya bila seseorang mengalami radang lambung? Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan. Makan secara teratur, tidak terlalu kenyang, jangan makan yang terlalu asam dan terlalu pedas. Hindari mengkonsumsi susu creamer atau susu sapi, terutama susu creamer, karena sangat tajam untuk penderita radang lambung. Hindari makanan yang berbahan ragi dan kurangi makanan yang mengandung dari bahan tepung terigu. Misalkan contohnya gorengan, martabak, dan kue bolu. Hindari makanan yang bersantan dan berlemak tinggi. Buah yang bergetah, misalkan durian, nangka, rambutan, pisang ambon, dan mangga. Lakukan olahraga secara teratur agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak melakukan olahraga yang terlalu berat
untuk sementara waktu tidak melakukan olahraga yang sifatnya mengejan. Contohnya seperti push up, sit up, rest talk, dan olahraga berat lainnya. Menurut saya, olahraga yang paling recommended sekali buat penderita radang lambung yang paling terbaik adalah jalan kaki. Karena jalan kaki sangat bagus sekali untuk sistem kerja pencernaan kita. Dan jalan kaki juga sangat bagus sekali terhadap peristaltik kerja usus. Lakukan olahraga sesuai kemampuan, maka dengan sendirinya fisik kita akan meningkat sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Kelola diri Anda di saat stres, kendalikan rasa cemas Anda, kendalikan rasa panik Anda, kendalikan kekhawatiran Anda. Istirahat teratur, jangan tidur larut malam, karena hal itu bisa menambah lemahnya fungsi lambung Anda. Terapi apa sih yang dapat diberikan pada penderita gastritis atau radang lambung? Bisa dengan mengkonsumsi herbal, contohnya mengkonsumsi madu, kunyit, temulawak, temu hitam, buah merah, spirulina, gamat, tripang, singkong muda, cincau, lidah buaya, VCO, atau minyak kelapa murni yang pembuatannya tidak melalui pemanasan, selasi, bubur gandum yang masih ada biji bekatulnya, dan masih banyak herbal-herbal lainnya. Tentunya herbal-herbal yang saya sebutkan tadi, mengkonsumsinya sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Anda. Dan alangkah lebih baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu oleh seorang shinsei, herbalis, atau terapis. Dan untuk mempercepat proses pemulihan radang lambung, bisa dibantu dengan melakukan terapi seperti contohnya akupuntur, bekam, totok punggung, akupresur, refleksi, dan pilih jenis terapi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Lakukan terapi secara rutin agar Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Bila Anda merasakan suatu progres, maka lakukanlah terapi yang rutin hingga Anda mendapatkan tubuh Anda menjadi sehat kembali. Oke, Sobat Ali, sekian video mengenai radang lambung dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada saran, kritik, atau masukan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Salam sehat.